Tahukah kalian, kereta tercepat di dunia? Shinkansen tercatat sebagai kereta cepat pertama yang beroperasi dan berhasil mengubah sejarah dunia. Selama lebih dari 50 tahun, beroperasinya Shinkansen, dengan mengangkut lebih dari 10 miliar penumpang, Shinkansen tidak pernah mengalami satupun kecelakaan seperti anjlok atau tabrakan. Sehingga tidak memiliki catatan cedera atau kematian pada penumpang. Shinkansen, juga sering disebut dengan nama kereta peluru, adalah kereta kecepatan tinggi yang beroperasi terutama di Jepang. Awalnya, Shinkansen dibangun untuk menghubungkan wilayah Jepang yang jauh dengan ibu kotanya, Tokyo, untuk membantu pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Jaringan Shinkansen Jepang memiliki jumlah penumpang tahunan tertinggi maksimal 353 juta pada tahun 2007 dari semua jaringan kereta kecepatan tinggi hingga tahun 2011. Ketika jaringan kereta kecepatan tinggi Tiongkok melampauinya dengan 370 juta penumpang per tahun, mencapai lebih dari 2,3 miliar. Sebelum kita lanjut mengenal lebih dalam tentang cerita tercepat Shinkansen, jangan lupa like dan share video ini. Shinkansen dibuka pada 1 Oktober tahun 1964 untuk menyambut Olimpiade Tokyo. Jalur ini langsung sukses, melayani 100 juta penumpang kurang dari 3 tahun, sejak dibuka pada tanggal 13 Juli tahun 1967, dan melayani 1 miliar penumpang. Pemakaian pertama dari Shinkansen adalah pada tahun 1963. Generasi pertama dari Shinkansen dapat melaju hingga kecepatan 210 km per jam. Meskipun pengembangan kereta api berkecepatan tinggi sebenarnya telah dimulai di Jerman sejak tahun 1899. Tetapi Jepang yang secara cepat membuat terobosan ketika negaranya mengalami kemacetan serius pasca Perang Dunia II. Saat itu, proyek kereta peluru yang telah dimulai sejak tahun 1939 tetapi sempat terbengkalai akibat Perang Asia Pasifik, kembali digarap oleh Jepang. Pada tahun 1955, para insinyur dari Kereta Api Nasional Jepang, atau Japanese National Railways (JNR), lebih serius mempelajari pengembangan layanan angkutan massal berkecepatan tinggi. Mereka hadir di Kongres Elektroteknologi Lille di Perancis, untuk kemudian belajar selama 6 bulan. Jalur yang menghubungkan Tokyo, Yokohama, Nagoya, Kyoto, Osaka ini disebut sebagai Tokaido Shinkansen, yang diresmikan tepat sebelum dimulainya Olimpiade Tokyo tahun 1964. Kereta Shinkansen pada tahun 1964 dengan jalur pertamanya sepanjang 320 mil 514 km. Jalur yang menghubungkan. Pada tahun 1972, jalur sepanjang 100 mil 160 km yang menghubungkan Osaka dengan Okayama selesai dibangun. Dalam perkembangan selanjutnya, jalur Shinkansen sepanjang 244 mil 393 km dari Okayama menuju stasiun Hakata di Fukuoka, dibuka pada tahun 1975. Pada mulanya Shinkansen dari Tokyo ke Shin Osaka 615,4 km, memakan waktu kira-kira 4 jam, pada tahun 1992. Shinkansen model baru Nozomi, yang dapat menghasilkan kecepatan 270 km per jam, telah menghasilkan perjalanan yang singkat. Rancangan penggunaan landasan kereta api linear motor car pada abad ke-21 yang akan datang ini diharapkan akan menambah kecepatan Shinkansen. Pada tahun 2003, JR Central melaporkan jadwal waktu rata-rata Shinkansen tepat dalam 0,1 menit atau 6 detik dari waktu yang telah dijadwalkan. Ini termasuk seluruh kesalahan alami dan manusia dan dihitung dari seluruh 160.000 perjalanan yang dijalani oleh Shinkansen, rekor sebelumnya dari tahun 1997. Kereta api yang menggunakan teknologi Shinkansen tidak terbatas hanya di Jepang. Jenis Shinkansen pertama diekspor keluar Jepang, Taiwan Highspeed Rail (THSE), mengoperasikan set seri 700T yang dibuat oleh Kawasaki Heavy Industries. Kereta 12 gerbong yang berdasarkan Shinkansen seri 700 ini mulai beroperasi pada tahun 2007 dengan kecepatan maksimum 300 km per jam. Tidak ada daftar kecelakaan yang berakibat fatal dalam pengoperasian Shinkansen sejak sekitar 40 tahun yang lalu. Namun ada beberapa orang terluka dan satu kefatalan dikarenakan pintu yang menjepit penumpang atau barang mereka.
Selain itu ada beberapa percobaan bunuh diri oleh penumpang. Karena itu, beberapa stasiun telah memasang pagar pelindung, meskipun begitu tetap saja ada percobaan bunuh diri oleh penumpang yang memanjat pagar pengaman tersebut. Terima kasih sudah menyaksikan video. Penjelasan ini kita akan melanjutkan. Di part selanjutnya semoga, melalui video ini, menambah wawasan kita dari yang tidak tahu menjadi tahu.